Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cindy Sistiarani. Saudara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menolak desakan pembubaran MUI pasca penangkapan Densus 88 terhadap seorang anggota MUI. Pasca penangkapan Ahmad Zain An-Najah, anggota Komisi Fatwa MUI oleh Densus 88, muncul desakan pembubaran MUI oleh sejumlah pihak. Menanggapi hal itu, PBNU menegaskan sikapnya menolak pembubaran Majelis Ulama Indonesia. PBNU hanya mendukung pemberantasan terorisme tanpa harus membubarkan Lembaga Majelis Ulama Indonesia. PBNU meminta polisi dan Densus 88 menindak siapapun yang terlibat aksi terorisme. Ada pembubaran MUI yang nggak bisa membubarkan hukumnya itu kan. Ya. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat terus JI, JAD, JAT, silakan pemerintah atau polisi Densus menindaknya. Saya nggak akan melihat pandang bulu siapapun, di ormas manapun, dari ormas manapun. Tapi insya Allah NU nggak ada desakan untuk pembubaran MUI sendiri. Ya saya nggak setuju. Keluarga dan tim kuasa hukum Ahmad Zain An-Najah, Farid Oqbah, dan Anung Al-Hamad mendatangi Mabes Polri untuk menanyakan keberadaan Farid Oqbah dan Ahmad Zain pasca penangkapan yang dilakukan tim Densus 88. Menurut keterangan keluarga, pasca ditangkap Densus 88, keluarga tidak mengetahui keberadaan ketiga tersangka kasus terorisme itu. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan status tersangka yang diberikan tim Densus 88 tanpa didampingi kuasa hukum. Untuk bagaimana bisa mengetahui tentang keadaan klien kami, keluarga dari para ibu-ibu ini. Karena sampai sekarang kita belum mendapatkan akses sama sekali untuk melakukan pendampingan hukum. Padahal itu kan merupakan suatu hak, ya hak individu yang hak bagi mereka lah yang harus diberikan oleh para penegak hukum. Ya. Ditangkapnya anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ahmad Zain An-Najah oleh Densus 88 direspons Ketua Setara Institut Hendardi. Dalam pernyataan tertulisnya, Hendardi menyatakan penangkapan An-Najah harus menjadi momentum koreksi serius bagi MUI untuk melakukan upaya-upaya ekstra, memastikan kelembagaan MUI tidak menjadi instrumen promosi intoleransi. Bukan hanya MUI di tingkat pusat, MUI di berbagai tingkatan juga mesti berbenah. Lebih lengkap soal anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah yang ditangkap Densus 88 akan kami bahas bersama Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Teroris Majelis Ulama Indonesia Muhammad Syauqillah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Syauqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cindy. Baik, Selamat Pak. sore. Selamat sore Pak Syauqi. Di Majelis Ulama Indonesia kan sudah ada Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Teroris di Majelis Ulama Indonesia. Tapi kemudian ada pengurus MUI yang ditangkap oleh Densus 88 terkait dengan aksi terorisme. Bagaimana ini, Pak Syauqi? Ya, perlu diketahui ya, Cindy, BPET sendiri baru dibentuk secara formal itu sejak tahun 2020 pasca Munas 2020. Jadi sebelumnya BPET ada di tahun-tahun sebelumnya, tapi ad hoc. Kami pun di BPET MUI tidak mengetahui ya proses seleksi segala macam. Yang kami ketahui adalah itu semua merupakan rekomendasi dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, begitu Mbak Cindy. Termasuk Ahmad Zain An-Najah ini? Ya, betul. Rekomendasi dari mana Pak Syauqi untuk Dari Pak Ahmad Zain ini? sebagaimana keterangan Ketua MUI bidang dakwah, Kiai Holil Nafis menyatakan bahwasanya itu rekomendasi dari Dewan Dakwah Islamiyah. Ketika ada rekomendasi untuk pengurus Majelis Ulama Indonesia, tidakkah ada screening sebelumnya atau filtering sebelumnya? Nah, itu yang kemudian kami ke depan merekomendasikan secara internal untuk melakukan profiling ya terhadap pengurus MUI ke depan gitu ya. Mungkin ini karena kan kami pun baru ada bersamaan 2020 ini, mungkin bersamaan dengan juga Zain An-Najah juga masuk ke Komisi Fatwa gitu. Jadi kita juga BPET tidak mengetahui gitu ya Mbak seberapa jauh gitu ya.
Mhm. MUI juga kami mendapat informasi bahwa MUI juga terus menggodok soal fatwa terorisme ini. Sebagai Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Teroris Majelis Ulama Indonesia, mungkin bisa diceritakan Pak Syauki perjalanan pembuatan fatwa terorisme, tapi kemudian ironisnya beberapa hari kemudian lalu kita melihat ada seorang pengurus MUI yang Ya. ditangkap oleh Densus 88. Ya, ini berawal ya karena BPET MUI anggotanya berasal dari berbagai kalangan ormas Islam yang kemudian itu beberapa merupakan ahli terorisme, pengamat terorisme, peneliti terorisme, akademis terorisme, Ya, seperti saya misalkan dari Prodi Kajian Terorisme UI gitu ya. mhm. Nah, ini kami melihat bahwasanya fatwa terorisme di tahun 2004 nomor 3 itu ternyata masih banyak hal yang belum masuk, di mana dinamika aksi terorisme, tindak pidana terorisme itu sudah beragam, sangat beragam. Baik. Mulai dari pendanaan, perlibatan perempuan dan anak, kemudian FTF, terus kemudian juga yang kita harus perhatikan bagaimana juga Mhm. ideologinya, sosial media, Baik. gitu ya, dan segala macam dinamika yang ada yang itu belum secara tegas diatur dalam fatwa nomor 3 tahun Nah, 2004. Oleh fatwa itu karenanya, dibahas dari sejak 2004, artinya sudah 16 tahun sampai 2021, tapi belum juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Apa yang mengganjal? fatwa sudah ada di Oke. tahun 2004. Akan tetapi kemudian kami BPET setelah diberikan mandat oleh para ulama untuk Ya, memegang badan ini, kami melihat dan mengkaji dinamika yang baik. begitu cepat soal terorisme ini Ya, perlu kita respon, dan kayak kita sejak pertengahan tahun ini sudah oke. mendiskusikan secara internal, mengundang ke komisi badan lembaga di internal untuk mendiskusikan dinamika Baik. terorisme ini, dan perlu kita mendorong Heeh. revisi Nah, fatwa ini. soal fatwa terorisme yang sedang digodok terus oleh Majelis Ulama Indonesia, kami mendapat informasi bahwa ada ganjalan-ganjalan, diantaranya adalah Ahmad Zain yang juga menjadi sosok untuk yang kemudian mengganjal atau membuat pembahasan fatwa terorisme di MUI ini terkendala. Betul demikian, Mas Syauki? Ya begini Mbak ya, begini yang saya perlu sampaikan bahwasanya keterlibatan Zain An-Najah berdasarkan keterangan dari Polri kemarin, Humas Polri menyatakan bahwasanya ini merupakan rentetan dari kasus-kasus yang sebelumnya. Oke. Ya dari tahun 2020, 2019 lalu terkuaklah 2021 di mana ada ABA, lalu kemudian ada keterangan-keterangan dari tersangka terorisme yang kemudian menyatakan bahwasanya Zain An-Najah ini terlibat dalam menjadi Dewan Syuro JI, ya kan, menjadi Mhm. Dewan Syuro JI, dan kami rentetan itu sejak lama ya, kami tidak concern soal itu karena kan kami melihat mengkaji bahwa ini perlu diperbaiki, perlu direvisi, diperbaharui, dikuatkan, disempurnakan, dan itu inisiatifnya sejak tahun ini, pertengahan tahun ini. Jadi ya kami bergerak teman-teman di BPET itu berdasarkan hasil Baik. kajian, karena kan rata-rata teman-teman di Tapi BPET ini adalah pengkaji teror. ya, tapi betulkah Pak Syauki bahwa ada informasi yang menyebut Ahmad Zain An-Najah ini sering menghalangi fatwa MUI terkait dengan radikalisme dan juga terorisme? Betulkah itu informasi itu? Saya tidak mendapatkan informasi yang seperti itu ya, karena kami saat ini concern concern mengkaji, mendalami butir-butir apa yang harus kita lakukan di fatwa. Nah, Eh, Gitu Mbak. karena Ahmad Zain An-Najah ini adalah anggota Komisi Fatwa MUI, apakah dia juga ikut dilibatkan dalam pembuatan fatwa MUI terkait dengan radikalisme dan juga terorisme ini? Apa perannya? Ya sejauh ini kami hanya mendiskusikannya di level internal BPET MUI, jadi kami belum mendiskusikannya kepada teman-teman di Komisi Fatwa gitu ya. Dan kami memang sudah menyerahkan beberapa saat yang lalu di Komisi fatwa draft naskah akademik, akan tetapi berdasarkan masukan-masukan dari ketua waktu itu Kiai Khalil Nafis dalam satu FGD bersama BPET, beliau menyampaikan agar BPET segera melakukan drafting legal draft fatwa, dan kita sudah lakukan itu.
Ya berharap sih mohon doa dari umat Oke. Islam agar bisa kita segera sampaikan ke Komisi Fatwa, lalu Komisi Fatwa bisa bersidang gitu Mbak. Jadi artinya Anda membantah informasi yang menyebutkan bahwa Ahmad Zain An-Najah ini sering menghalangi fatwa MUI, pembahasan fatwa MUI terkait dengan terorisme ini? Saya tidak mendapatkan informasi soal itu Mbak ya, karena kami pun Ya. lembaga baru ya, BP 2020 kemarin Desember gitu. Apakah dia juga terlibat dalam pembahasan ini, Ahmad Zain An-Najah ini? Oh tidak Mbak, yang terlibat anggota yang lain Mbak. Sama sekali tidak terlibat? Tidak terlibat anggota Komisi Fatwa yang lain yang sangat konstruktif mendorong supaya teman-teman segera untuk menyiapkan butir-butir masalah terorisme yang bisa kemudian disampaikan ke Komisi Fatwa. Baik, ini kemudian yang diharapkan dari MUI adalah evaluasi setelah ada penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI dalam kasus terorisme. Apa yang akan dilakukan selanjutnya tidak hanya di MUI pusat tapi juga sampai ke tingkat daerah? Ya, mungkin kami sudah sampaikan kemarin salah satu anggota BPT MUI untuk melakukan profiling ya terhadap person-person yang masuk. Nah kemudian kan dinamika yang mungkin bukan hanya MUI Mbak Cindy ya yang perlu saya garis bawahi, bahwasanya JI ada saat ini memiliki strategi menyusup ya. Nah ini yang strategi yang menyusup ini yang kemudian dia masuk strategi tamkin gitu ya. Jadi strategi ini kemudian ada beberapa butir strategi yang berujung pada pendirian negara Islam gitu ya. Dan salah satunya yang mereka lakukan adalah masuk ke lembaga-lembaga resmi, elemen-elemen bangsa, lembaga-lembaga. Hari ini bisa saja di MUI, besok misalkan di tempat-tempat lain. Jadi ini menurut saya menjadi warning bukan hanya bagi MUI gitu ya, bagi seluruh elemen bangsa dan kita semua sebagai elemen bangsa perlu bersinergi satu sama lain terhadap bahaya laten JI ini, Mbak. Ya, baik, nanti juga menjadi evaluasi dari MUI. Terima kasih Pak Syauqi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.